Pada episode kali ini, Ista Dewata akan mengajak pamirsa mengunjungi dua pura yang ada di Kuta Selatan, yaitu Pura Geger Dalem Pemutih dan Pura Dalem Karangbome. Pada sesi pertama, kami mengajak pamirsa menuju ke Pura Geger Dalem Pemutih. Secara administratif, Pura Geger Dalem Pemutih terletak di Desa Adat Peminge, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Pura Geger Dalem Pemutih adalah suatu kawasan perbukitan di daerah pesisir pantai selatan Pulau Bali. Kawasan pura merupakan wilayah dengan potensi sebagai objek wisata. Areal di sekitarnya berupa perbukitan yang menghadap langsung ke Samudra Indonesia. Secara geografis, jarak tempuh dari pusat pemerintahan Kabupaten Badung ke pura ini kira-kira 42 km dan dari kota Denpasar berjarak sekitar 30 km. Sejarah Pura Geger Dalem Pemutih erat kaitannya dengan masa pemerintahan Bali kuno. Diceritakan tentang keberadaan Raja Bali yang bergelar Sri Astasura Ratna Bumi Banten atau juga sering disebut Sri Tapa Ulung atau Dalem Batu Ireng, dan kakak beliau bernama Dalem Batu Putih. Dalem Batu Putih dari Swecapura atau Kelungkung saat ini menuju barat laut di daerah Jimbarwane dan bertempat tinggal di sana serta mempersunting gadis Cina. Selanjutnya diceritakan terpisahnya dua bersaudara dalam waktu yang lama. Dalem Batu Ireng yang telah lama memegang tahta kerajaan di Bedaulu teringat dengan Dalem Batu Putih yang berada di Jimbarwane. Dalem Batu Ireng lalu mengikuti jejak perjalanan kakaknya menuju ke Jimbarwane, namun sama-sama tidak mengetahui rupa atau wajah masing-masing karena saking lamanya berpisah. Karena tidak saling mengenal wajah, kedatangan Dalem Batu Ireng ke Jimbarwane memicu terjadinya pertempuran yang sangat hebat antara Dalem Batu Ireng dengan Dalem Batu Putih. Keduanya sama-sama kuat, tidak ada yang kalah maupun menang. Selanjutnya di tempat perang tersebut dinamakan Bukit Kali dan Dalem Batu Putih mengarah ke timur, membangun parhyangan yang bernama Pura Geger Dalem Pemutih pada tahun Saka 1235 Saka atau tahun 1313 Masehi. Nama Geger diberikan pada pura ini karena letaknya di bukit. Pengempon Pura Geger Dalem Pemutih terdiri dari pemaksan yang berjumlah 60 kepala keluarga yang terdiri dari Jabe Penyarikan dan Pererepan. Dan pengemong adalah Desa Adat Peminge Sawangan yang saat ini berjumlah 531 kepala keluarga. Pujawali Pura Geger Dalem Pemutih ini jatuh setiap Purnamaning Sasih Kanem dan nyejer selama 2 hari.
Pura Gagar Dalam Pemutih memiliki beberapa keunikan, di antaranya untuk lunas tambe atau pengobatan. Pemedak haruslah melukat terlebih dahulu di tempat Puri Dani Sedan yang terletak di arah selatan pura, mapiuning atau nunas keselamatan bagi pemedak maupun kerama wewengkon desa Peminge dalam mencari usaha, baik itu dari petani, nelayan maupun pengusaha. Ancangan di Pura Gagar Dalam Pemutih adalah Maruti Sute atau monyet putih. Setelah berdharma yatra ke Pura Gagar Dalam Pemutih, kami mengajak pemedak melanjutkan perjalanan ke Pura Dalam Karangbome. Pura ini terletak di Banjar Sawangan, Desa Adat Peminge, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Masyarakat di Sawangan dan sekitarnya kerap menyebut pura ini dengan nama Pura Barong-Barongan. Padahal, nama yang terdapat pada plang nama pura ini adalah Pura Dalam Karangbome. Nama Barong-Barongan jauh lebih tenar dibandingkan Karangbome. Nama Barong-Barongan itu diberikan oleh para nelayan yang sering melintas di lautan di depan Pura Karangbome.
Para nelayan itu konon sering kebingungan, tak tahu arah. Karena tak tahu arah, akhirnya para nelayan berdoa di atas perahunya. Selang beberapa saat kemudian mereka melihat bukit tempat berdirinya Pura Karangbome seperti barong yang sedang menari. Terlepas dari cerita tentang nelayan itu, senyatanya Pura Karangbome memang menjadi tempat pesucian atau penyakralisasian dan mesolah atau menari sejumlah pelawatan barong yang ada di Denpasar dan Badung. Fungsi sebagai Nunas Pasupati memang berkaitan erat dengan sejarah pura ini. Kendati belum diketahui benar, menurut mitologi atau cerita yang berkembang di masyarakat setempat, awalnya daerah yang kini bernama Sawangan itu bernama Kedok Lang Dukuh. Kala itulah Ide Ratu Manik Meketel dari Dalemped Nusa Penida beryoga di bawah pohon tarumas yang kini berada di bawah tebing. Selang beberapa lama datanglah Ide Ratu Ayu Manik Mataum dari Pasar Agung Besaki. Kedua bersaudara ini kemudian membangun parhyangan di tempat ini. Sampai suatu ketika datanglah Dangyang Nirarte dalam perjalanan beliau dari Tanjung Benoa sampai ke Pura Gagar. Sang Maharesi kemudian melihat sebongkah batu bersinar menyerupai api. Batu itu pun didekati dan diberi nama Karanggeni. Dari nama Karanggeni ini kemudian berubah menjadi Karangbome. Geni merupakan kekuatan dari bome. Di tempat ini Purohita kerajaan Gel-Gel itu kemudian beryoga hingga memperoleh anugerah Pasupati dari Batara Siwa. Anugerah ini kemudian diberikan kepada Ide Ratu Manik Meketel dan Ide Ratu Manik Mataum. Karena tempat ini memiliki arti penting, kemudian dibangun parhyangan dengan nama Pura Karangbome. Pengempuan Pura Dalam Karangbome terdiri dari pemaksan yang berjumlah 42 kepala keluarga yang berasal dari Kutu, Klan, serta warga Sawangan. Pemaksan ini bertugas membantu pelaksanaan puja wali di Pura Dalam Karangbome, sedangkan pengemong berjumlah 64 kepala keluarga yang berasal dari Banjar Sawangan. Piodalan didasarkan pada perhitungan wewageran dan wuku, yaitu setiap tumpak landep. Sedangkan piodalan yang digelar setiap tahun atau perhitungan sasi, yaitu setiap purnama sasi kepitu. Pada purnama sasi kepitu ini dilaksanakan nangluk merana atau pemendakan ring penepis siring segara. Pura Dalam Karangbome ini memiliki beberapa keunikan. Di antaranya terdapat peninggalan arkeologis, batu yang menyerupai kura-kura atau penyu.
Selain itu, Pura Dalam Karangbome ini memiliki berbagai mitologi yang berkembang di masyarakat. Di antaranya ada Samong atau Macan Gading, Jaran Putih atau Kuda Putih, hingga keberadaan keris emas Luk Tiga yang sering dirasakan oleh paranormal yang bersemedi di sana. Di Pura Dalam Karangbome juga sebagai tempat nunas taksu dan pererai untuk tapal barong dan rangde.